Baik, terima kasih moderator. Presentasi dari kelompok 4. Terima kasih banyak atas presentasi yang telah diberikan. Mari kita beri aplaus. Persilakan yang ingin bertanya untuk menulisnya di kolom chat. Dari ketiga bias yang dibahas, mental accounting, answering, dan juga framing, bias mana yang paling berbahaya bagi investor jangka panjang dan mengapa? Baik, di sini saya akan menjawab perkenalkan nama saya Sarah Zahrani Imran dengan NIM B1B1 22164. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Amanah. Pertanyaannya itu dari ketiga bias yang dibahas, mental accounting, anchoring, and framing, bias mana yang paling berbahaya bagi investor jangka panjang dan mengapa? Jadi di sini tuh bias yang paling berbahaya bagi investor jangka panjang dari ketiga bias yang dibahas itu menurut saya itu anchoring bias, karena anchoring bias membuat investor itu terpaku pada informasi awal seperti harga beli saham, sehingga mereka kesulitan menyesuaikan strategi investasi meski kondisi pasar dan fundamental perusahaan itu sudah berubah. Nah, akibatnya investor bisa menahan aset yang sebenarnya berkinerja buruk atau membeli kembali aset dengan prospek kurang baik hanya karena terfokus pada angka atau informasi awal yang sudah tidak relevan lagi. Nah, kondisi itu menghambat fleksibilitas dan responsivitas strategi investasi jangka panjang serta berpotensi merugikan hasil investasi di masa depan. Oleh karena itu, anchoring bias ini menurut saya yang paling berbahaya bagi investor jangka panjang karena menghalangi adaptasi rasional terhadap informasi dan perubahan pasar yang sangat penting untuk keberhasilan investasi jangka panjang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Bisa dijawab. Bapak sudah terjawab dengan baik. Baik, terima kasih atas jawabannya, rekan dari kelompok 4. Jawabannya sudah bisa saya terima. Dapat saya simpulkan bahwa dari ketiga bias yang dibahas ini ternyata answering bias adalah bias yang yang cukup berbahaya dibandingkan dari ketiga bias ini karena bias ini melihat informasi awal. Misalkan saya membeli saham dengan harga 5.000. Kemudian semakin lama harga saham perusahaan tersebut atau emiten tersebut turun menjadi 3.000. Karena awalnya saya beli dengan 5.000, jadi saya merasa bahwa saya sulit untuk menjual kembali padahal saham tersebut sudah turun. Kinerja dari perusahaan tersebut sudah menunjukkan performa yang kurang baik seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Siti Nurahmi Indayani. Bagaimana cara seorang investor mengetahui bahwa dirinya sedang tidak terjebak dalam mental accounting bias? Ini ada yang menjawab? Saya persilakan. Izin moderator, saya atas nama Siti Jessica izin menjawab. Ya, Pak. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Siti Nurahmi Ihdayani dengan pertanyaannya yaitu, bagaimana cara seorang investor mengetahui bahwa dirinya sedang terjebak dalam mental accounting bias? Nah, jawabannya itu, seorang investor dapat menyadari bahwa dirinya sedang terjebak dalam mental accounting bias ketika ia mulai memperlakukan uangnya itu secara berbeda, hanya karena asal-usul atau label yang melekat pada uang tersebut, bukan berdasarkan pada nilai real maupun tujuan finansialnya secara keseluruhan. Yang dimana pada kenyataannya, setiap rupiah itu kan memiliki nilai yang sama. Nah, contohnya nih, misalnya ada seorang karyawan yang mendapatkan bonus akhir tahun sebesar 20 juta. Nah, karena dia merasa uang tersebut adalah rezeki tambahan, maka dia berani menaruh seluruh bonus itu pada saham spekulatif yang memiliki spekulatif berisiko tinggi. Nah, sebaliknya, untuk gaji bulanannya juga untuk gaji bulanannya yang juga bernilai 20 juta, ia hanya berani menginvestasikannya sebagian kecil di instrumen yang sangat aman, seperti reksadana pasar uang. Nah, secara logis kan baik bonus maupun gaji itu sama-sama aset yang bisa dikelola secara bijak untuk mencapai tujuan investasi. Namun, karena terjebak dalam mental accounting bias, sang investor memperlakukan keduanya itu dengan standar risiko yang berbeda, padahal kan nilainya itu sama. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa seorang investor itu bisa menyadari bahwa ia terjebak dalam bias ini jika ia lebih fokus pada label yang ditempelkan pada uang tersebut daripada pada nilai dan potensi manfaat optimal yang diperoleh. Bila semua dana dilihat sebagai satu kesatuan portofolio. Baik, itulah jawaban dari saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana sang penanya Siti Nurrahminayani? Apakah ada sanggahan, kritik, atau mungkin saran? Oke, makasih moderator. Jadi intinya seorang investor mengetahui dirinya sedang terjebak dalam mental accounting bias adalah ketika dia memperlakukan uang secara berbeda. Oke, menurutku sudah cukup jelas. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak. Pertanyaan selanjutnya dari Andi Fitrianti. Apa akibatnya jika investor terlalu berpatokan pada harga beli awal ketika ingin menjual atau membeli kembali saham? Apakah hal ini membuat keputusan investasi menjadi kurang rasional atau justru sebaliknya membantu pengambilan keputusan dengan bijak? Bagaimana? Saya yang akan menjawab pertanyaan Andi Fitrianti. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan ulang, saya Farita Jalsaini dengan akhiran NIM 103. Adapun jawaban untuk pertanyaannya Andi Fitrianti, itu kalau investor terlalu berpatokan pada harga awal, itu keputusan investasinya itu justru menjadi kurang rasional. Kenapa? Karena ini masuk di ancaman bias pertanyaannya. Karena hal yang itu harga awalnya dia menjadi kayak jangkar psikologis. Jadi kayak dia itu bukan berdasarkan analisis yang objektif. Jadi akibatnya itu seperti yang sudah dijelaskan oleh penjawab pertanyaan tadi, sebenarnya mungkin jawabannya sudah bisa didapat dari jawaban dari rekan saya yang pertama. Dia itu investor dia itu akan dia tahan saham yang seharusnya sudah dijual. Karena apa? Karena ini tadi dia berpatokan pada harga awal, jadi dia berharap harganya itu mungkin akan kembali ke titik belinya. Jadi dia itu ragu untuk membeli saham yang bagus karena mungkin harganya sudah naik dari harga awal yang dia anggap itu murah. Nah itu dia terlalu berpatokan pada harga awal. Jadi dia itu tentu bukan hal yang bijak. Bahkan anchoring bias ini dia seperti yang sudah disebutkan juga tadi menjadi bias yang sangat berbahaya untuk investor pada jangka panjang. Nah seperti itu kurang lebih jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana penanya Andi Fitrianti? Saya rasa jawabannya tadi sudah dijawab ya dari pertanyaan sesuai dengan yang dia bilang kelompok 4. Jawabannya sudah ada tadi sebelumnya. Iya, terima kasih atas jawabannya. Saya Bagaimana? rasa jawabannya sudah sangat menjawab apa yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari Wahyuni Sabria. Ada beberapa kesalahan yang disebabkan, salah satunya enggan menjual aset saat rugi. Nah, banyak investor itu harganya turun tapi berharap kembali naik, padahal tindakan ini bisa memperbesar kerugian. Nah, menurutnya kalian ini bagaimana strategi yang sebaiknya dilakukan investor agar dia terjebak pada perilaku menahan aset rugi? Oke. Adapun pertanyaan dari Wahyuni, saya akan menjawabnya. Perkenalkan, nama saya Faniat Mawati dengan akhiran NIM 102. Nah, pertanyaannya ini terkhususnya pada bagian mental accounting bias. Strategi sebaiknya yang dilakukan investor agar tidak terjebak pada perilaku menahan aset yang merugi adalah dengan melihat investasi secara menyeluruh. Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa salah satu kesalahan utama akibat bias akuntansi mental adalah ketika investor menganggap setiap tujuannya investasi berada di ember sendiri, sehingga mereka lupa bahwa semua aset sebenarnya saling berhubungan dan membentuk satu portofolio yang utuh. Oleh karena itu, strategi yang disarankan bagi kelompok 4 adalah agar investor mengelola portofolio secara terpadu dengan memperhatikan korelasi antar aset risiko serta imbal hasil keseluruhan, bukan hanya kinerja satu aset atau satu tujuan. Dengan cara ini, keputusan menjual atau mempertahankan aset akan didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan analisis portofolio secara keseluruhan, bukan pada emosi atau harapan semu bahwa harga akan naik kembali. Selain itu, investor juga perlu mendisiplinkan diri untuk melakukan evaluasi berkala terhadap portofolio, menyesuaikan komposisi aset sesuai kondisi pasar dan tujuan jangka panjang. Jadi menurut kelompok 4 ini kuncinya adalah
cara pandang investor dari berpikir dalam akun mental menjadi berpikir portofolio secara utuh agar keputusan investasi tetap objektif, efisien, dan tidak terjebak pada perilaku irasional dan menghadapi kerugian. Baik, itu adalah jawaban saya. Bagaimana? Terima kasih Fani Atmawati. Saya kembalikan sama penanyanya, Pak Yuni. Uni bagaimana? Baik, terima Jawaban kasih dari atas Fani. jawaban yang diberikan oleh Fani Atmawati. Pertanyaannya sudah cukup jelas, jawabannya sudah cukup jelas, dan saya dapat mengambil kesimpulan bahwa perilaku yang dapat diambil yaitu yang pertama, investor dapat mengelola portofolio secara terpadu. Selanjutnya, menganalisis portofolio bukan pada harapan semu saja dan mengevaluasi portofolio. Terima kasih. Salmawati, berikan contoh nyatanya perilaku investor yang mencerminkan accounting bias dan apa dampaknya terhadap kinerja portofolionya. Gimana? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Selmawati. Langsung saja jawabannya itu, contoh nyata perilaku investor Indonesia yang mencerminkan mental accounting bias dapat dilihat pada kebiasaan sebagian investor retail di pasar saham atau kripto. Misalnya, ketika investor membeli saham perusahaan blue chip dan saham perusahaan kecil secondliner sekaligus, mereka seringkali memisahkan rekening mental untuk masing-masing jenis saham. Saham blue chip dianggap sebagai tabungan jangka panjang, sehingga meskipun harganya turun cukup dalam, mereka enggan menjual dengan alasan itu. Dengan alasan itu adalah investasi aman. Sementara itu, untuk saham secondliner atau saham gorengan, mereka lebih berani melakukan spekulasi jangka pendek, bahkan seringkali cepat menjual ketika ada sedikit keuntungan. Dampaknya, kinerja portofolio mereka menjadi tidak optimal. Saham yang sebenarnya merugi terus dipertahankan dengan harapan akan pulih, sehingga memperbesar potensi kerugian. Di sisi lain, saham yang memberikan peluang keuntungan justru dijual terlalu cepat, sehingga keuntungan yang diperoleh relatif kecil. Akibatnya, mental accounting bias ini, investor cenderung mengambil keputusan yang tidak konsisten dan emosional, yang pada akhirnya mengurangi potensi return portofolio secara keseluruhan dan meningkatkan risiko tidak seimbang dalam jangka panjang. Sekian jawaban dari saya, kembalikan kepada penanya. Baik, terima kasih. Mazalika Putri. Bagaimana penanya? Salmawati, apakah ada sanggahan? Baik, terima kasih jawaban dari saudari Emma Zalika dari kelompok 4. Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas dengan contoh yang diberikan tadi dari saham blue chip dan juga saham secondliner. Saya sudah cukup paham. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Felicianus Daniel. Jika cara penyajian informasi atau suatu masalah dapat mengubah keputusan daripada investor, misalnya antara 25%, tanaman selamat diversuskan dengan 75% tanaman mati. Apakah itu berarti keputusan manusia lebih dipengaruhi oleh emosi daripada logika? Nah, bagaimana kita bisa memastikan kebijakan publik atau keputusan penting lainnya tidak dimanipulasi oleh bingkai informasi yang menyesatkan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Felis. Pertanyaannya itu khususnya pada bagian framing bias. Jawaban itu benar bahwa cara penyajian informasi atau cara suatu masalah dibingkai dapat secara mempengaruhi keputusan seseorang. Nah, contohnya seperti yang ditampilkan dalam PPT, orang akan merespon secara berbeda antara pernyataan 25% tanaman selamat dan 75% tanaman mati. Padahal secara logika keduanya memiliki makna yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan manusia memang lebih sering dipengaruhi oleh emosi dan persepsi terhadap konteks penyajian informasi dibandingkan oleh logika murni.
Dalam konteks keuangan, framing bias membuat investor menjadi lebih berani mengambil risiko ketika situasi di framing sebagai kerugian, dan sebaliknya lebih berhati-hati ketika di framing sebagai keuntungan. Agar kebijakan publik, keputusan penting tidak mudah dimanipulasi oleh cara penyajian informasi yang menyesatkan. Strategi sejalan dengan isi yang ada di PPT adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman rasional dalam menilai konteks informasi. Artinya, individu maupun pembuat kebijakan perlu melatih diri untuk fokus pada isi dan makna data yang sebenarnya, bukan pada cara penyampaiannya. Selain itu, informasi sebaiknya disajikan secara netral dan transparan. Tidak hanya menonjolkan sisi positif atau negatifnya saja, agar pengambil keputusan dapat menilai dengan objektif. Dengan kata lain, menurut kami, cara terbaik untuk menghindari manipulasi framing adalah dengan meningkatkan literasi berpikir kritis dan pengambilan keputusan berbasis fakta, sehingga keputusan tidak semata-mata dipengaruhi oleh emosi, tetapi didasarkan pada pemahaman logis terhadap yang disampaikan. Baik, itu saja jawaban saya. Ya, terima kasih Fani Atmawati. Selanjutnya, bagaimana Felicianus Daniel, sang penanya? Apakah ada kritikan, sanggahan, atau masukan, atau saran mungkin? Oke, baik. Langsung saja, moderator. Terima kasih untuk Saudari Fani Atmawati sudah mencoba menjelaskan pertanyaan yang sudah saya ajukan. Dari apa yang sudah dijelaskan tadi, menurut saya penjelasannya sudah cukup jelas. Di mana memang dalam pengambilan keputusan ada dua hal yang sering saling mempengaruhi, yaitu emosional dan juga rasional. Dari kecenderungan seseorang mengambil keputusan memang biasa selalu didahului oleh emosionalnya dibanding rasionalnya. Dan juga tadi sudah dikasih tips-tips bagaimana bisa terhindar dari framing bias ini. Sekian mungkin moderator. Oke, terima kasih banyak. Nah, kita melangkah ke mungkin ini saya lihat kayaknya pertanyaan terakhir ya. Dari Bapak Laode Muhammad Atun Sadwani. Sejauh mana framing bias dapat dimanfaatkan secara strategis oleh perusahaan dalam memberikan laporan kinerja, promosi produk, investasi maupun komunikasi risiko kepada investor, serta bagaimana pengaruh pengembangan teknologi informasi terhadap dampak dari framing bias ini? Bagaimana kelompok 4? Baik, moderator, izin saya yang akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Atun. Ya, silakan. Nah, ini framing bias kan sudah dibahas lumayan jauh dari beberapa pertanyaan sebelumnya juga. Langsung saja, framing bias ini dimanfaatkan perusahaan secara strategis dalam cara mereka menyampaikan informasi. Karena memang kan main-mainnya di situ, cara menyampaikan informasi. Misalnya kalau di laporan kinerja, perusahaan itu pasti menunjukkan sisi positif laporan kinerjanya. Kayak misalnya laba naik 10% tanpa menyebut bahwa mungkin biaya juga itu naik lebih besar. Nah, itu kenapa agar investor itu tetap punya kesan baik. Kemudian dalam promosi produk investasi, perusahaan itu sering kali memakai kalimat seperti peluang keuntungan 80% atau peluang keuntungan 70% daripada dia cantumkan misalnya kalimat risiko kerugiannya 20% atau risiko kerugiannya 30%. Kalau kan sebenarnya kalau dipikir secara logika itu sama saja. Nah, itu cara penyajian seperti itu yang dimaksud. Itu investor itu lebih optimis dan tertarik untuk berinvestasi. Nah, kemudian dengan adanya perkembangan teknologi informasi, efek framing bias ini bisa semakin kuat, tapi juga dia sekaligus berisiko. Karena dia kuat karena informasi sekarang itu kan tersebar cepat lewat media sosial dan juga platform digital. Nah, investor itu bisa lebih mudah, itu lebih mudah terpengaruh oleh kayak judul atau tampilan skill yang meyakinkan tanpa kita analisa isi sebenarnya. Tapi sisi positifnya juga dengan adanya teknologi ini kita dari segi investor itu bisa mengakses lebih banyak sumber informasi untuk menilai kebenaran data untuk bagi kita yang mau berpikir kritis. Jadi framing bias ini bisa jadi alat strategi komunikasi yang efektif bagi perusahaan,
tapi juga bisa menyesatkan investor yang tidak cermat dalam memahami konteks informasinya. Nah, jadi yang harus dilakukan investor itu kritis dan sadar akan bahayanya framing bias ini. Kita tuh perlu menilai informasi bukan hanya dari cara penyajiannya, tapi harus dari isinya juga secara objektif seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana penanya Bapak Atun? Bagaimana jawaban dari Ibu Farah Zari? Farah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Tadi saya kira sudah jelas di mana bahwa framing bias itu memang digunakan untuk sebaik-baiknya menarik investor sehingga investor itu tetap tertarik pada perusahaan. Kemudian dampak dari perkembangan teknologi informasi berdasarkan yang dijelaskan tadi bahwa framing bias ini bisa melemah ataupun menguat tergantung daripada investor sendiri, di mana framing bias ini biasanya terkena hanya untuk investor yang memang kurang teliti dalam menganalisis perusahaan itu, sehingga analisisnya itu kurang objektif. Demikian dari apa yang saya tangkap dari penjelasan tadi. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi saya kira sambil menunggu jawaban-jawaban itu, kita beri aplaus dulu untuk perkuliahan hari ini. Ya, terima kasih saudara. Kemudian terima kasih pula kepada saudara Albiansyah menjadi moderator mewakili saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.